ya, melayani di GKKD Depok. Saya dengan Bapak Martinus sama Pak Johnson, kami sama-sama menggembalakan GKKD Depok. Nah, sehari-hari saya ini sebenarnya dulu seorang engineer teknik fisika angkatan 88, rekan-rekan. Ya. Tapi karena istri saya angkatan 96, saya ikut istri statusnya, jadi angkatan 96 aja ya. Ya. Nah, tapi hanya berapa tahun jadi engineer di Unilever, di pabrik. Setelah itu pindah Coca-Cola, nangani produksi. Nah, terjadi krisis ekonomi, saya kuliah lagi, ngambil S2. Lalu saya lebih lama di Astra. Astra Internasional, saya mulai mengajar strategi. Sampai saya di Prasetya Mulia tahun 2010, saya menjadi konsultan strategi. Jadi sehari-hari, Bapak Ibu, saya adalah konsultan strategi. Saya membawahi bisnis Prasetya Mulia. Prasetya Mulia itu bisnis school, tapi kita membawa juga konsultasi manajemen, ya, strategic management. Jadi rekan-rekan itu mungkin background pribadi, ya. Background pribadi yang lain seperti kelihatan di depan layar mungkin ya, kalau nggak kelihatan. Berat badan dari kuliah sampai sekarang 53 kilo, ya. Jadi nggak berubah Bang Rosa. Yang Bang Rosa kayaknya sudah semakin naik Bang ya. Dulu kayaknya berat kita sama Bang. Tapi sekarang kayaknya Abang melebihi saya, Abang lebih bertumbuh daripada saya ya. Saya dari 53, bahkan pandemi ini saya di bawah 50 rekan-rekan, karena banyak olahraga ya. Dulu nggak sempat olahraga, sekarang banyak olahraga. Ya rekan-rekan, olahraga yang paling menyenangkan adalah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menari-nari bagi Tuhan. Amin. Jadi ketika tadi WL ngajak lagu-lagu tadi, waduh, saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi sayangnya kalau di Zoom ini belok kiri dikit, belok kanan dikit sudah nggak kelihatan wajah kita ya. Jadi padahal kalau menari-nari itu saya biasanya menari-nari satu ruangan. Ya, itu data pribadi. Nah, rekan-rekan kita akan bicara satu hal yang nanti kita akan buat praktis. Tapi saya akan juga berikan dulu konsepnya. Nah, karena ini bersifatnya praktis, rekan-rekan tidak ada salah. Tolong nanti host dan co-host mic-nya boleh dihidupkan aja. Kalau di tempat rekan-rekan tidak begitu ribut, ya, silakan mic dihidupkan aja. Karena nanti saya akan lebih banyak tanya jawab dengan rekan-rekan. Kita akan lebih banyak diskusi. Mohon mungkin panitia boleh dihidupkan aja mic-nya. Ya, bagi rekan-rekan yang di tempatnya agak berisik atau ada suara, bisa dimatikan dulu. Baru nanti ketika menjawab pertanyaan atau ketika diskusi, silakan hidupkan mic. Kalau video silakan hidupkan rekan-rekan, kecuali kalau rekan-rekan mengalami masalah dengan bandwidth, silakan, karena kita buat ibadah kita ini menjadi suatu yang informal tapi tetap akurat di dalam Tuhan. Ya, saya akan mulai dengan sedikit pertanyaan gitu ya. Boleh rekan-rekan ada di Kalimantan, boleh nggak? Saya ada kuis pertama. Siapakah ya penginjil pertama di Kalimantan yang membawa Kalimantan untuk Tuhan Yesus? Boleh tahu? Cikal bakal GKE. Siapakah nama penginjilnya? Silakan. Nanti hadiahnya dari Bang Rosak ya. Siapakah penginjil yang berhasil memenangkan, mula-mula menerobos, ya, ada di daerah Banjarmasin sekarang, ya, dan merupakan cikal bakal daripada GKE. Ya, siapa kira-kira nama penginjilnya? Ada? Boleh jawab, Bang? Yang di sekretariat juga boleh. Nah, kalau saya lihat ini ada keluarga Pak Roni, boleh jawab, Pak? Keluarga Pak Harley? Ada Bang Obed mungkin masih di rumah sakit? Siapa? Kak Charlie? Pak Berry siapa nih? Penginjil. Kalau Batak itu punya Nomensen, Kalimantan itu punya siapa ya? Kira-kira gitu ya. Kalau Rasul Batak itu disebut Nomensen, Rasul Kalimantan itu siapa ya? Terutama ke Rasul ke suku-suku Dayak. Ke rekan-rekan kita Dayak. Siapa? Boleh dijawab? Ayo Kak. Kak Eka. Saha, siapa Kak? Kak Nordel. Siapa tuh? Penginjil yang namanya tercatat dalam sejarah misi, sejarah Zending. Ada warisan kekal yang dia berikan bagi anak-anak Tuhan di Kalimantan. Siapa? Wah, ini lagi malu-malu atau? Hah? Bernstein. Siapa Bang? Boleh sebutkan nama Bang? Siapa? Tadi suara siapa ya?
Suara siapa tadi? Sorry, saya nggak lihat Anda. Bernstein. Siapa Bang nama Obed, Bang. apa? Siapa yang nyampaikan Obed, nama Bang. Bang siapa? Hah? Oh, Bang Obed. Oke, benar Bang Obed. Obed, Bang Obed. Ya, 100 untuk Bang Obed ya. Bernstein ya. Bernstein ini 1834 ya, tiba di Batavia di Jakarta. 1835 dia masuk Kalimantan. Dia sebenarnya ada dengan satu orang penginjil lagi, tapi satu orang penginjil lagi sakit dan tidak bisa masuk ke Kalimantan. 1834 itu tahun kelahiran Nommensen. Jadi ini Bernstein itu seniornya Nommensen. Dan nanti rekan-rekan lihat sejarahnya, Bernstein melakukan terobosan, ya, dia diterima di suku Dayak, ya, dia angkat sebagai salah satu bagian dari suku Dayak, dan lalu tapi sejarah mencatat juga penginjilan itu berlanjut, tapi ada suatu kejadian sekitar tahun 1850-an akhir, ya, 8 atau 9 penginjil di daerah Banjarmasin sekarang, ya, itu dibunuh bukan oleh teman-teman suku Dayak, tapi oleh orang-orang yang ada di lebih di pesisir. Ya, sehingga pada waktu itu Zending Barman yang mengutus Bernstein itu memutuskan untuk kloter berikut yang mau datang. Sebenarnya kloter berikut yang mau datang adalah Nommensen. Jadi sebenarnya Nommensen itu untuk Kalimantan. Nommensen itu untuk Kalimantan. Udah diproyeksikan dia untuk ke Kalimantan. Tapi terjadi 1860 itu banyak 9 penginjil ya dibunuh. Ya, ada yang meloloskan diri, termasuk yang namanya Deninger. Kalau rekan-rekan tahu sejarah misi, Deninger itu adalah yang menjadi penginjil Linias. Pada usia 51 tahun, dia harus melarikan diri dari Kalimantan. Ya, lalu sampai ke Padang. Nah, di Padang dia dapat pernyataan Tuhan untuk pergi ke suku Nias. Suku Nias waktu itu belum ada yang melayani. Ya, Deninger itu sama-sama itu adalah penginjil untuk Kalimantan. Ya, sampai di usia 50 dia masih di Kalimantan. Justru 51 dia masuk ke daerah yang baru, ke museum yang baru, ya, dia terjemahkan Alkitab ke bahasa Nias. Oke, kalau gitu kita pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaan kedua, ya, pertanyaan kedua. Rekan-rekan yakin nggak, ya, Anda di Kalimantan sekarang anak-anak Tuhan akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Bernstein? Yakin? Yohanes 14:12 yang sama-sama kita baca, barang siapa yang percaya padaku, ya Tuhan Yesus, bukan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, ya, dia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan, tapi bukannya itu aja, bahkan pekerjaan yang lebih besar, greater things, ya, greater work, ya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, oke, kalau gitu kita tanyakan, Bernstein itu luar biasa, dia terobos, ya, dia terobos daerah-daerah yang susah dimasuki dan di Cikal Bakal GKI. Ya, dia melakukan perkara berkuasa, dia menginjili begitu banyak orang, ya, orang-orang Dayak, orang-orang Melayu di pesisir, orang-orang Kutai, ya, itu dia orang-orang Banjar, dia injili. Nah, rekan-rekan, yakin nggak Anda tuh akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukan Bernstein? Contohnya nih, Pak Roni ini akan menginjili lebih besar daripada lebih banyak orang daripada Bernstein. Yakin Pak Roni? Bagaimana Pak Roni? Amin, yakin Bang. Pak Roni akan lebih menerobos daripada Bernstein. Rekan-rekan, dulu ya, Nommensen ke Sumatera itu 6 bulan naik kapal. Dan Kalimantan itu lebih jauh. Ya, sampai ke dalaman tuh. Sama tuh, ya, Dayak sama Batak itu letaknya di dalam, bukan di pesisir. Sama, nerobosnya tuh susah banget. Susah diterobos. Ya, tapi Bernstein lakukan, Nommensen lakukan. Nah, Pak Roni akan menerobos sesuatu yang sekarang susah diterobos, tapi seorang Pak Roni akan menerobos itu, melakukan pekerjaan yang besar. Yakin Pak Roni? Yes? Amin, yakin Bang. Amin ya? Amin. Pak Obed, ya, keluarga Pak Harley. Ya, tapi pertanyaannya, mengapa ya? Apa sih alasannya? Nah, kita harus tahu juga alasannya. Kita yakin karena alasan kita kuat. Kita bukan sembarang yakin, tapi karena alasan kita kuat. Alasan kita pertama Yohanes 14:12. Tapi orang skeptis akan mengatakan,
Ya, lu sok-sok ngutip ayat aja loh, kira-kira gitu ya. Alasan praktisnya apa sih Pak Roni? Alasan kebenaran firman Tuhan, yes, Yohanes 14 ayat 12. Ya, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Ya, bahkan mungkin rekan-rekan lebih besar daripada pendahulu kita. Ya, gereja ini di waktu itu sama Pak Simamora, Bang Ferry Sihombing gitu ya. Ya, tapi kita yakin nggak bahwa kita akan menerobos lebih, menginjili lebih daripada yang dilakukan Pak Simamora, apa yang dilakukan oleh Bang Ferry Sihombing? Kira-kira gitu? Oke, Yohanes 14 ayat 12 Bang. Oke, itu alasan firman. Yes, kita imani ya. Alasan praktisnya apa ya? Karena bagian juga kita hidup di dunia praktis. Kita hidup di dunia realita. Kita bisa katakan, oh saya percaya saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tapi how? Ya, rekan-rekan kita sampai ke level how. How? Bagaimana ya Pak? Pak Roni boleh dapat gambaran nggak Pak? How-nya bagaimana Pak? Boleh diskusi Pak? Kalau Bansen dia naik kapal, dia injili orang itu satu-satu, dia coba pendekatan ke suku Dayak, ya, dia ikutin adat Dayak, ya, cara hidup orang Dayak, kira-kira gitu. No Manson juga dia belajar bahasa Batak, ya. Nah kalau Pak Roni nanti kira-kira bagaimana nih Pak? Supaya Pak Roni ini melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh Bansen. Bagaimana Pak kira-kira? Ya, salam Bang. Tentang how tadi Bang ya, bagaimana mungkin langkah yang paling sederhana mungkin Bang ya, yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama mungkin jadi teladan yang baik. Yes. Kalau sudah jadi teladan yang baik, kita tidak akan mungkin bisa diterima kalau belum menjadi teladan seperti itu. Kalau apa yang kita tampilkan di depan orang itu tidak mengindikasikan bahwa kita ini sebenarnya murid Kristus seperti itu Bang. Mungkin Amen. Yang pertama akan menjadi teladan terlebih dahulu, kemudian paling sederhana lagi, langkah sederhananya kita melakukan penginjilan itu untuk orang-orang di sekitar kita yang paling mudah kita jangkau dulu Bang. Seperti itu udah. Karena Tuhan bilang kan pekerjaan yang besar itu akan dinyatakan kepada kita kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Seperti itu Bang. Mungkin itu pendapat dari saya Bang. Oke, makasih Pak Roni. Teladan ya, ada sesuatu yang dasar teladan. Rekan-rekan kalau mau tahu kenapa di Batak terjadi kebangunan rohani, karena No Manson itu teladan. Dia bilang Allah tuh mau mengampuni menebus dosamu. Dia tidak ingat lagi. Ayo saling mengampuni. Apa yang terjadi rekan-rekan? Anaknya No Manson dibunuh di perkebunan. Yang membunuh ada sekitar 10, dikeroyok ada 10 pekerja perkebunan dari Tionghoa. Suku Tionghoa. Wah, ini SARA rekan-rekan. Ya, ditangkap pembunuhnya, diadili oleh pengadilan Belanda. Lalu di pengadilan itu orang Batak sudah ngumpul gitu ya. Waduh. Ini kesukuan ya. Ya, pengadilan Belanda sudah mau jatuhkan hukuman. Ya, dipaksa untuk menjatuhkan hukuman yang berat karena ini massa sudah berkumpul, kira-kira gitu ya. Masih ingat mungkin kayak masanya Habib Rizik gitu, kira-kira udah kumpul, kira-kira kayak gitu lah. Tapi apa yang terjadi? No Manson bilang apa? Di tengah orang ramai, orang Batak itu ingin menghukum orang dari Tionghoa, suku Tionghoa. Ya, karena pemimpinnya anaknya dibunuh. Wah, kira-kira gitu ya, dipanas-panasin gitu ya. Tapi No Manson tenang, dia bilang, aku memaafkan kalian semua, bagiku tidak perkara. Karena Yesus juga menebus dosaku. Yesus juga maafkan. Aku tidak, ya mereka aku ampuni. Tidak ada hukuman untuk mereka. Wow, waduh, orang Batak langsung melihat, oh benar ini, opui itu. Dia bukan ngomong sembarangan. Apa yang dia ngomong, dia lakukan. Waduh, orang Batak yang sukanya membalas pada waktu itu, ya sukanya membalas bahkan lebih keras daripada apa sebenarnya. Hatinya semakin dilembutkan dalam Tuhan karena dia melihat teladan. Oke, makasih Pak Roni. Ya, yang saya bagikan adalah lanjutan dari itu. Ya, rekan-rekan, kita harus mengerti, ya, penginjil-penginjil dulu sebelumnya ingin menyelesaikan, tapi nggak selesai. Bansten tuh ingin menyelesaikan Kalimantan, tapi nggak selesai. No Manson itu dia ingin menyelesaikan bukan hanya Batak, Sumatera, tapi dia ingin menyelesaikan. Tapi apa yang terjadi? Umurnya terbatas. Dan apa yang terjadi?
Ya, kalau no mention bicara pada 1-2 orang, yaitu 1-2 orang. Ya, dia harus jalani, Bansten tuh harus jalani tuh. Sungai Mahakam, Sungai Kapuas. Sungai apa lagi tuh? Ya. Ya. Tapi mereka terbatas secara offline, nanti kita lihat. Karena kalau saya di offline, saya bicara 1 orang, yaitu 1 orang. Ya, kecuali kalau saya ketemu dengan yang saya layani itu kayak perempuan Samaria. Dia saya layani, dia saya kabarkan kabar baik, dia ngomong ke seluruh kota. Tapi jarang biasanya kayak gitu. Butuh waktu. Ya, dan seringkali terjadi, tapi di era digital, rekan-rekan, ini adalah musim yang dinantikan para penginjil segala zaman. Walaupun mereka susah membayangkan, mereka ingin katakan, mereka mengerti, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sudah itu baru tiba keseluruhan. Bangsa ngerti, dia harus selesaikan, tapi nggak bisa selesai, karena, berat. Ya, Nommensen, rekan-rekan dicatat di buku biografi yang ditulis oleh anaknya, J.T. Nommensen. Nommensen itu ketika meninggal, nafasnya udah nggak ada lagi, detak jantungnya udah berhenti, kakinya masih bergerak loh. Baca di buku biografinya bagi orang-orang Batak yang ada di sini, Nommensen itu masih ingin jalan, Opui itu masih ingin jalan, tapi ya Tuhan katakan, ya udah selesai. Ya, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Udah selesai. Diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Penginjil-penginjil sebelumnya bingung. Nah, ini kalau bahasa saya nih, bagaimana yang menyelesaikan ini? Aduh Tuhan, begitu banyak daerah yang belum kita jalani Tuhan. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, ini adalah musim baru. Ya, rekan-rekan, gereja kita sinode bicara ini musim baru. Musim yang baru apa? Salah satu, nanti banyak musim baru ya. Masa banyak hal ya. Tapi ini adalah yang kita mengerti, ini adalah masa digital. Di mana ini adalah saat Injil diberitakan secara masif, viral, nanti kita lihat gitu, di platform digital. Ya, untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan penginjil yang lalu, yang masa lalu yang belum selesai, bahkan kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Bukan karena hebat, tapi kenapa? Bukan karena kita lebih hebat daripada Bansten, daripada Nommensen. Kenapa? Ya karena Yohanes 14 ayat 12. Dan itu alasan apanya? Firmannya. Alasan teknisnya adalah ya karena kita hidup di masa digital. Ya, Pak Roni, ya, itu dia punya handphone. Dia bisa pakai itu sebagai senjata. Ya, rekan-rekan coba lihat di sini. Ya, saat ketika kenapa orang Indonesia ini mulai masuk ke digital? Oh, udah lama sih digital, tapi gara-gara pandemi ini dipaksa. Rekan-rekan kita berpikir bahwa, aduh pandemi ini sementara. Oh ya, online dulu sementara ya, karena kita nggak kita di Depok daerah merah. Ya, tapi saya katakan pada teman-teman Depok, online itu bukan sementara. Online itu bukan support. Ini nanti salah satu ujung tombak kita. Ya, ketika nubuatan di kitab Wahyu 524 tergenapi, apa itu rekan-rekan? Akan semakin banyak perang, gempa bumi. Kalau mungkin di Kalimantan nggak begitu gempa bumi ya, tapi kalau di Jawa ini ada megatrust, ya, di mana nanti gempa bumi itu merupakan suatu keseharian mungkin. Sama seperti sekarang. Dulu kalau saya pakai masker, orang ketawain, lu sakit gak? Sekarang, ya, di acara meeting apapun saya pakai masker, saya pakai tutup apa, saya pakai apa segala macam, ya. Nah, sehingga nanti ada apa lagi? Wabah, penyakit, ya, wabah penyakit, gempa bumi, teror, kalau kita baca di Matius 24. Ya, ada suatu bangsa bangkit melawan bangsa, dan itu akan makin tinggi, rekan-rekan. Dan waktu itu saya bilang kira-kira gini, ini buatan Alkitab itu harus tergenapi. Kita nggak bisa bilang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, stop gempa. Nggak bisa, rekan-rekan. Ya, karena memang itu harus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Kita nggak bisa mengatakan dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi wabah. Nggak bisa, rekan-rekan. Karena di Alkitab sudah tertulis. Yang kita bisa katakan apa? Tuhan lindungi kami. Oh, tapi itu masih ego. Kita katakan Tuhan, justru keadaan seperti ini, ya, justru kami akan semakin melayani Engkau, Tuhan. Engkau semakin bersama-sama. Karena kami tahu, ya, firman-Mu semakin tergenapi. Karena Engkau tidak bohong, Tuhan. Karena apa yang kita katakan, Tuhan, itu terjadi. Bawa kami, Tuhan, untuk dalam musim yang baru, untuk menggenapi rencana. Ya, nah, rekan-rekan, ketika itu terjadi, maka secara fisik, rekan-rekan, ya, kalau saya datang ke daerah gempa, saya datang ke daerah penyakit, lalu tiba-tiba saya, Pak, mau ngapain, Pak? Oh, saya mau bantu
Bapak siapa? Oh, saya konsultan strategi. Saya pendeta. Oh, nggak perlu, Pak. Ya, nggak ada gunanya. Saya nggak dibutuhkan loh. Oh, tapi saya nih dari Sinode GKKD, Pak. Nggak perlu, Pak. Bantuan Bapak aja yang masuk. Bapak nggak perlu. Nggak bisa saya bawakan kabar baik ke daerah gempa, ke daerah penyakit. Yang bisa siapa? Ada 4. Ya, militer. Ya, karena itu dibutuhkan jaga keamanan. Nah, silakan Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu atau orang-orang muda, ayo mulai masuk ke militer ya. Karena nanti hanya orang-orang itu yang bebas berkeliaran. Ya, termasuk membawa kabar baik. Medis, ya, dan para medis. Ya, petugas kesehatan pokoknya. Itu bebas masuk. Nah, silakan Bapak Ibu, kita akan melahirkan dokter petugas kesehatan yang juga adalah penginjil. Amin. Ya, silakan Anda masuk ke dalam kampus-kampus yang berbau militer. Kalau sekolah-sekolah yang berbau militer, berbau medis, dan dia petugas bencana, BNPB atau BNPD, daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, mereka ini yang boleh masuk. Ini butuh kemampuan sipil, membuat pengalaman, memulihkan perumahan, apa segala macam, itu penanganan bencana. Ya, di rumah saya tinggal juga ada teman-teman dari Sumba, lagi kuliah keguruan di sini. Tapi mereka juga jago membuat bangunan. Anak-anak Sumba ini jago membuat bangunan, apa kayu, apa segala macam, rumah sementara, mereka jago. Wah, saya pikir, saya panggil dia Bang Mike, Bang Ferdi. Bang Mike, Bang Ferdi sangat dibutuhkan ketika akan bencana. Kenapa? Dia sekalian guru tetap dibutuhkan ya. Karena pendidikan harus jalan. Sama, pandemi ini pendidikan harus jalan. Apa yang terjadi, bangsa ini jangan ketinggalan. Jadi rekan-rekan ada yang apa? Ada yang bisa sipil, bangun rumah, lalu apa menangani bencana ketika gempa, ketika ada pandemi bisa tetap menyediakan air bersih apa segala macam, kebutuhan bersih, dan terakhir logistik rekan-rekan. Ya, karena makanan harus disampaikan. Ini yang terjadi ketika 4 figur ini, 4 role ini, 4 peran ini yang masih bebas. Kita di mana? Ya, oh mungkin rekan-rekan bilang, Pak, saya orang akuntansi. Nggak akan kepake ketika bencana. Ya. Anda katakan, oh saya atlet. Oh ya, enggak juga ya. Kecuali kalau Anda atlet yang juga mau bertugas bencana. Ya, ketika terjadi bencana Jogja, kami datang ke sana ke daerah Bantul. Ya, kerjaan kami adalah yaitu puing-puing rumah kami bangun kembali. Ya, di situ kita mulai ketemu dengan sana dan kita mulai kasih kabar baik ke mereka. Ya, kemampuan kita sebagai akuntansi, kemampuan kita mungkin nggak begitu kepake, tapi 4 ini akan kepake. Lalu kalau 4 ini nggak ada bagaimana? Oke, 4 ini harus kita bangun rekan-rekan. Plus apa? Ya, plus kalau ini tidak maka kita harus bergerak secara digital. Ya, secara digital. Yang bergerak secara digital itu apa? Oh, kita coba lihat dulu. Setiap penginjil itu punya senjata pembuka. Artinya mereka nggak tiba-tiba bawa Alkitab. Ya orang nggak perlu Alkitab. Mereka punya kepercayaan animisme di Indonesia, mereka punya kepercayaan yang sudah ada. Ya, kalau tiba-tiba bilang kepercayaanmu salah, waduh, berantem tuh. Ya, nah, Nomensen datang ke orang Batak, dia punya 3 senjata. Ya, diajak tuh orang ngomong apa? Pertama-tama dia ajak orang Batak tuh nyanyi, rekan-rekan. Karena orang Batak tuh suka nyanyi. Ya. Lalu orang Batak mulai senang nyanyi ya, pakai harmonika. Wah, senang nih Marende. Ya. Lalu udah mulai agak senang, oh lain nih. Dia mulai ajak orang Batak suka adu logika. Lalu dia tanya, di mana arah timur? Waduh, orang Batak kebingungan. Jalan kemana, mana timur? Walaupun itu daerahnya susah juga cari timur. Apalagi kalau matahari nggak kelihatan. Ya, Nomensen keluarkan kompas. Ini loh, saya tahu timur di sana. Wow, dari mana kau tahu? Ini, lalu dijelaskan, ada magnet bumi, bla bla. Oh, orang Batak senang alam baru. Wah, dia belajar. Wah, nih. Dan dia kasih ilmunya. Ini pendidikan nih. Ini ciri pendidikan. Tadi kalau harmonika itu kebudayaan. Ya, ini pendidikan. Yang terakhir adalah ya, diajaklah ke rumah ya. Dia bawa kotak obatnya. Ada yang sakit, dia doakan, dia kasih obat. Wah, dari situ mulai masuk ya firman Tuhan mulai disampaikan ke orang Batak. Nah, sekarang apa senjata kita? Secara how ya,
ini sekarang yang beda dengan generasi-generasi Bang Ferry Siombing, generasi Mbak Simamora. Sekarang teknologi sudah begitu majunya, ya, sehingga ini akan menjadi suatu kebangunan baru di musim yang baru. Rekan-rekan tahu namanya Johannes Gutenberg, seorang anak Tuhan. Johannes Gutenberg ini menemukan mesin percetakan. Ya, apa yang terjadi rekan-rekan? Dulu Alkitab itu harus ditulis. 66 kitab itu lama nulisnya itu. Ditulis tangan loh. Bayangkan ya, nyalinnya itu. Zamannya Gutenberg, ya Alkitab itu dicetak. Wow. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dulu mungkin 1 bulan nulis Alkitab baru kasih 1. Sekarang 1 hari waktu itu bisa jadi 10. Wah, itu udah hebat pada zaman itu. Jadi ada namanya Gutenberg Bible. Gutenberg Bible ini masih dianggap sebagai masterpiece karena Johannes Gutenberg mengerjakan benar-benar seperti karya seni. Ya, ini kolektor item, hanya sedikit tinggal di dunia ini. Ya, Gutenberg Bible. Nah, tapi yang kita lihat apa yang terjadi? Ya, Bible itu menyebar kemana-mana dengan cepat. Dulu hanya di biara-biara yang ada Bible yang tulis tangan. Sekarang Bible sekarang sudah ada di rumah-rumah. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, setiap rumah sekarang bisa punya 1 Bible paling tidak. Apalagi di zaman sekarang ya. Rumah kita coba ada berapa Alkitab. Ya, apalagi sekarang kita punya Alkitab di handphone. Ya, tapi dulu zaman saya, waduh, di rumah saya ada 5 Alkitab mungkin. Ada 6 Alkitab, Alkitab saya, Alkitab bapak saya, dan Alkitab abang dan adik saya. Ya, nah ini terjadi apa? Karena ada teknologi. Nah, rekan-rekan yang pernah tahu, ini baru Industri 2.0. Pernah dengar ya, ada Industri 1. Industri 1 itu mesin uap, Industri 2 itu listrik, ya, Industri 3 itu otomatisasi, Industri 4 itu internet. Nah, ini zamannya Industri 2. Industri 2 aja sudah luar biasa perkembangan gospel. Ya. Industri 3 itu perkembangan gospel tuh melalui email gitu ya, kayak gitu ya, web gitu ya. Nah, Industri 4.0 zaman kita sekarang, rekan-rekan, ini menjawab pertanyaan Pak Roni tadi. Ya. Bagaimana ya? Bagaimana? Bang, saya bukan militer, Bang. Saya bukan dokter, Bang. Nggak masalah. Saya bukan petugas bencana. Rekan-rekan silakan di Palangkaraya Anda mulai coba jalin hubungan orang-orang Anda sudah masuk ke relawan-relawan bencana nasional. Jadi kalau Palangkaraya ada relawan-relawannya tercatat sebagai bagian dari yayasan sosial, nanti Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah bisa kerjasama dengan kita. Kami juga sedang mencoba mendaftar, ya. Nah, lalu rekan-rekan perlu kita, mungkin Pak Rosak atau orang-orang di sana juga pernah mengabarkan pelayanan kita nih, ya, datang dari pelayanan jalanan. Artinya dulu, ya, awal 80-an, ya, sampai itu dikit-dikit PI massal. Ya, saya baru bertobat 1 hari, 2 hari, baru tahunya bahwa saya lahir baru. Itu waktu itu Bang Rio, pembimbing saya, langsung bilang, "Ger, hari Sabtu ikut PI massal." "Apa tuh PI massal, Bang?" "Kamu bawa kabar baik, bawa memberitakan." "Bagaimana, Bang?" "Ya, seperti saya memberitakan Injil ke kamu, kamu beritakan lagi." Gitu aja kan. Nggak ada pelatihan, langsung aja terjun ke lapangan. Nah, sehingga rekan-rekan, para pemimpin-pemimpin kita dahulu, ya, rekan-rekan ini menjadi nilai bersama kita. Kita dibesarkan bukan di panggung-panggung, bukan di etalase-etalase. Kita dibesarkan di jalanan, di ladang Tuhan, real di lapangan, membawa kabar baik, memulihkan, mengusir setan, mengkonseling orang, menyelamatkan orang, ya, memulihkan kehidupan orang. Nggak masalah rekan-rekan kalau Anda sebagai WL, tim musik, profetik, segala macam, Anda banyak latihan di panggung-panggung, nggak masalah. Tapi bukan itu yang membesarkan kita di dalam Tuhan. Ya, seringkali terjadi panggung itu penuh dengan jebakan supaya kita kelihatan tampil di atas. Tapi ruang yang tidak membuat jebakan itu ruang doa. Ruang doa mungkin kita nggak kelihatan. Ya, ruang penginjilan ada 3 ruang. Ruang doa, ruang penginjilan, sama satu lagi namanya ruang helps. Ruang helps itu apa? Ruang helps itu kalau kita gereja offline, ada teman-teman yang beresin kursi, sound system segala macam, datang paling pagi, disapu itu.
Kita datang kebaktian, kita nggak tahu, kursi sudah jadi ya, tinggal duduk ya, udah bersih. Nah, lalu kita pulang ya. Nah, nanti tim Hals lagi nyapu-nyapu. Sekarang tim Hals tuh desinfektan lagi segala macam. Kalau kami sudah bisa beda offline, kami desinfektan segala macam. Itu tim Hals. Tim Hals tuh nggak kelihatan. Ya, tapi disitulah hati dibentuk. Silakan rekan-rekan selalulah masuk. Nggak masalah kalau Anda adalah orang panggung, tapi lihat Anda harus dibesarkan di apa? Di ruang doa, di ruang health, sama di ruang ladang, di penginjilan, di lapangan. Itu yang membesarkan kita di dalam Tuhan, sehingga hati kita adalah hati seorang murid, bukan hati seorang selebritis rohani. Ya, hati kita adalah hati murid. Nah, waktu itu, rekan-rekan, dikatakan bahwa ayo, yang membuat kamu coba baca Alkitab, tapi nggak pernah mengabarkan Injil. Hambar baca Alkitab tuh, bener. Coba jadi WL, tapi tidak punya pengalaman memenangkan jiwa. Lihat pujian penyembahannya itu biasa-biasa. Tapi kalau Anda lahir dari orang pemenang jiwa, walaupun WL Anda, walaupun Anda suaranya parau, walaupun hanya setengah oktav suara Anda, tapi karena Anda mengalami kemenangan di dalam Yesus, Anda memenangkan jiwa, Anda memulihkan kampus-kampus, Anda memulihkan sekolah-sekolah. Waduh, ketika memuji Tuhan itu Anda lagi memuji dan menyembah Allah yang luar biasa, dahsyat dalam hidup Anda. Walaupun suara Anda, walaupun main musik Anda biasa-biasa, ya pelayanan kita dulu pelayanannya main gitar kopong aja ya, nggak ada alat musik apa kan, tapi penyembahannya luar biasa karena kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Nah, sehingga kaki kita menjadi yang utama di dalam Kristus, bukan wajah kita. Rekan-rekan boleh baca Roma 10 ayat 15 ya, ada di ya. Roma 10 ayat 15 itu adalah betapa indahnya kedatangan para pembawa kabar baik. Betapa indahnya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya di King James, itu dikatakan how beautiful are the feet. Jadi kakinya yang indah, bukan wajahnya loh. Kakinya, kasut kerelaan memberitakan Injil, kaki yang mau pergi untuk memberitakan Injil. Nah, di zaman ini sekarang, how-nya bagaimana? Kita punya digital feet. Kaki digital. Kalau saya memberitakan Injil waktu itu, waktu mahasiswa, kita misalnya katakan kita lakukan mission trip, itu capek, lelah rekan-rekan. Ya, naik kereta, naik truk, segala macam gitu ya. Lalu sampai di sana nggak tidur apa segala macam, ya harus cepat-cepat balik lagi ke kampus karena musim kuliah sudah mulai, capek. Ya, tapi menyenangkan. Ya. Nah, kalau digital feed, saya bawakan firman Tuhan, kabar baik, saya rekam, saya posting di sosial media. Dia akan viral ketika lagi saya tidur. Kalau di zaman analog, saya khotbah satu-satu. Ya, ini nggak mungkin. Ya. Kemarin lusa saya masih ada di bawah firman di PMK ITB Bandung. Ya, tiba-tiba sudah di Palangkaraya. Nggak mungkin, kalau dulu harus beli tiket tuh. Waduh, capek banget tuh. Segala macam, harus istirahat, harus apa segala macam. Waduh, kopernya. Kalau sekarang ya, saya barusan ibadah di GKKD Depok. Ya, sampai jam 9 kurang 10 tadi, jam 9 saya sudah ada di GKKD Palangkaraya tanpa beli tiket. Nah, rekan-rekan kita akan menjadi foot soldier digital. Pekabaran Injil massal, orang bilang tuh PI massal. Tapi ini digital. Artinya apa? Kalau dulu bapak-bapak rohani kita sangat menganjurkan, ayo PI. Lalu PI itu diapain? Selalu harus dimuridkan, ujung-ujungnya jadi murid. Nah, PI masa digital harus lebih masif daripada PI masa offline. Ya, kalau GKKD, ya rekan-rekan kita hidupkan lagi PI masa, lebih lagi nanti PI masa digital. Walaupun nanti kita ada di era pandemi, nanti kita lihat bagaimana caranya. Ya, nah, karena itu rekan-rekan, apa portfolio kita? Bang, saya bukan digital content creator profesional, Bang. HP saya aja nggak begitu bagus, Bang, kamera. Nggak masalah. Bang, saya bukan seorang yang begitu ngerti lah IT-IT-an. Nggak masalah, rekan-rekan. Ya, lihat nih portfolionya. Ya, saya mau tanya rekan-rekan, ini diskusi lagi supaya nggak saya aja yang khotbah. Rekan-rekan, apa sih hebatnya COVID nih? Corona itu virus yang begitu kecil ya, dan tidak kuat rekan-rekan. Kena deterjen, kena desinfektan, kena panasnya mati deh. Tapi kok bisa mewabah ya? Kenapa? Ada yang pernah tahu ya? Kenapa ya? Apa bedanya SARS? SARS kok nggak mewabah ya?
hanya sampai berapa kali dia apa, tapi setelah itu hilang. COVID-19 ini kok bisa mewabah ya, dan kayaknya nggak henti nih. Ya, ada yang mau kasih informasi ke kita kenapa corona itu wabah yang luar biasa ya. Walaupun sebenarnya virusnya tuh kena desinfektannya mati, kena panasnya mati, dan dia bukan suatu yang bisa airborne, kayak influenza biasa bisa airborne. Kalau ini harus droplet. Jadi secara penyebaran sebenarnya nggak hebat-hebat banget sih. Tapi kok bisa mau ya? Ada yang mau kasih informasi ke kita? Nanti kita kaitkan dengan sesi kita. Pak Roni boleh tunjuk Pak, siapa Pak yang ahli kesehatan di sini Pak? Saya nggak tahu Pak Roni siapa yang paling ahli kesehatan, siapa di Palangkaraya ini yang kayaknya tahu tentang kesehatan siapa? Istri sendiri boleh Pak ditunjuk Pak? Ya, makasih Bang. Ya. Kalau setahu saya yang bekerja dalam bidang kesehatan di sini istri saya sendiri Bang. Oh iya. Kebetulan seorang perawat dan juga mungkin Kak Yuni ya yang juga orang kesehatan. Kak nanya Kak, corona tuh kok bisa hebat kayak apa ya? Yang membuat dia tuh menyebarnya tuh sepertinya susah dihentikan kayak. Apa Kak? Padahal dia virus biasa lah. Kenapa ya Kak? Kenapa Kak Yuni? Menurut katanya saya bukan sebenarnya saya ini bukan orang kesehatan tapi bekerja di rumah sakit gitu Bang. Jadi menurut informasi bahwa kenapa itu pernah sangat menyebar, yang pasti karena itu melalui saluran pernapasan. Itu yang pertama, saluran pernapasan. Kemudian karena di saluran pernapasan itu memang sangat susah katanya kan, sangat susah untuk disembuhkan. Dan lagi yang memang seringkali yang mengakibatkan kematian itu ada comorbid Bang. Jadi ada penyakit yang memang sebelumnya seperti misalkan jantung, gula, hipertensi. Nah itu biasanya yang mengakibatkan memperburuk keadaan. Ya, rohnya juga semakin terbakar di dalam Tuhan. Nah, tapi pernyataan Kak Yuni tadi saya coba lanjutkan. Ya, influenza juga itu menyebar pernapasan, ya, ada bisa juga berbahaya bagi yang ada komorbid. Tapi katanya COVID ini menyebarnya bukan oleh orang-orang yang sudah sakit. Kalau orang-orang sudah sakit di karantina langsung. COVID ini menyebar ya oleh OTG, orang tanpa gejala. Yaitu orang yang kita tidak sangka-sangka, kita pikir nggak sakit, lalu kita dekat ngobrol dengan dia. Ya, kalau ada orang sakit sudah di rumah sakit, saya nggak akan datang ke rumah sakit saya nggak mau datang. Ngapain saya pikir kalau saya nggak, ya ibu saya tuh yang sudah 80 dulu sering ke rumah sakit, begitu ada corona dia nggak mau datang ke rumah sakit, dia tahanin aja sakitnya. Ya, nah, begitu juga kalau kita tahu sakit orang itu sakit, ini kayaknya ada flu batuk hilang indera perasa, kita pasti nggak akan mau ketemu. Nah, justru corona itu disebarkan oleh bukan orang sakit kan, yang kelihatan sakit, tapi oleh OTG, orang tanpa gejala. Nah, begitu juga kita akan pakai nih, yaitu orang-orang yang kelihatannya bukan seorang digital content creator, bukan tokoh yang terkenal gitu ya, pendeta yang hebat. Rekan-rekan, kalau Anda pendeta yang hebat, ya, oleh orang seberang sana, video Anda pasti nggak akan mau dilihat karena sudah tahu ujung-ujungnya Yesus. Tapi kalau Anda orang biasa-biasa, bagiin tentang damai, bisa gitu ya, Pak Roni bagiin tentang damai itu ya, orang pasti mau lihat karena Pak Roni itu dianggap orang netral. Pak Roni itu OTG ya. Nah, oleh OTG ini yang penting dia mempunyai api yang sama dengan apinya Bernstein, tapi dia nggak kelihatan seperti seorang Bernstein. Dia orang-orang biasa yang mungkin nggak ngerti digital content creator, bukan orang multimedia kira-kira gitu ya, tapi hatinya pada kita disebut OTG. OTG itu nanti saya kasih singkatan baru. OTG itu kalau di dunia digital missionary itu adalah ombak terobosan gospel, kira-kira gitu ya. Ada yang nggak bisa diterobos oleh gospel, ya, itu diterobos dan berombak tuh, terus ya. Karena itu rekan-rekan coba lihat portfolionya. Bisa aja kita pakai portfolio 1J, ini zaman handphone mula-mula yang hanya voice. Dulu voice-nya masih analog, sekarang voice-nya digital. Jadi rekan-rekan voice, apa itu voice?
Bang, saya nggak bisa create digital content. Nggak apa-apa. Ya, ada firman, rema dalam hidupmu, dan kau lihat di satu sosial media, orang tuh lagi menghadapi masalah itu, kau tahu firman ini berkepasan, rekam aja 5 detik, 10 detik. Ya, rekam aja. Ya, bahwa ya, kalau satu orang diselamatkan, maka seluruh isi diselamatkan. Dalam nama Tuhan. Percaya saudaraku, bahwa keluargamu diselamatkan. Amin. Kirim ke dia. Ya, gampang kan? Ya, di handphone kita ada voice recorder. Kirim langsung. Nah, langsung di WA-nya atau di mana, itu jadi kayak podcast lah. Jalannya, tek. Ya, langsung bisa. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Walaupun bentuknya digital podcast. Di 2G, rekan-rekan, di sebelah kanannya lagi, itu teks. Zamannya SMS. 2G itu zamannya SMS. Ya, sekarang bukan analog SMS-nya, tapi sudah posting WA digital atau segala macam. Teks. Ya, kalau ada teman-teman ya, Yesus mengasihi engkau, Tuhan masih tetap mengasihimu, walaupun dosamu seperti apa. Dan percayalah bro, ya, amal ibadahmu nggak akan menyelamatkan, karena Tuhan nggak butuh amal ibadahmu. Kira-kira misalnya gitu ya, tapi dia mengasihi engkau. Ya, teks saya kirim ke sosmed kita yang umum ya. Nggak perlu berdebat agama, nggak perlu debat apa segala macam, karena agama tidak menyelamatkan. Tapi berikan kasih, berikan kebenaran, berikan kedamaian, berikan kelepasan. Nah, 3G, rekan-rekan ini lebih hebat lagi, rekan-rekan. Zaman 3G. Zaman 3G itu adalah, kalau saya menyaksikan ini aneh. Nanti kita lihat akan banyak terjadi dunia aneh. Dulu yang namanya handphone, yang namanya kamera itu terpisah, rekan-rekan. Zaman 3G apa yang terjadi? Kamera nempel ke handphone. Wow. Ya, karena di sini bandwidth-nya sudah cukup untuk mengirimkan picture, baik animated-nya. Nah, itu Bapak Ibu yang warna merah tadi itu picture dari saya. Ya, saya baca firman Tuhan Yohanes 5:6, Tuhan Yesus malah menanya. Yesus bertanya padamu, mau kau sembuh? Oh, ada orang di luar sana sakit corona. Ada teman-teman saya kan, ya udah saya posting aja. Tidak peduli apa agamamu, Yesus bertanya padamu, mau kau sembuh? Saya tambahin dari corona. Karena sekarang zamannya zaman pandemi corona. Udah saya kirim. Ya, mereka belum tentu langsung terima, tapi paling tidak viral. Saya lagi tidur. Ya, posting saya ini lagi menyebar oleh anak-anak rohani saya, oleh anak-anak youth, oleh anak keluarga itu pergi kemana-mana. Saya lagi tidur kan. Ya, dia viral. Nah, saya buat beberapa animasi, dan saya bukan seorang yang begitu ngerti. Ya saya buat pakai PowerPoint biasa aja, saya tambahin, saya buat rapi, Ini saya buat sekitar 15 menit, Pak. Ya, karena sudah ada rema di firman Tuhan, tinggal ya pakai komputer Anda buat sembarangan buat secara biasa, nggak usah perfect, lalu posting 15 menit. Nah, zaman 4G ini zaman kita sekarang, karena kita nanti menuju 5G. 4G ini rekan-rekan anehnya adalah dulu yang namanya video cam, ya, handycam sama kamera itu benda yang terpisah, rekan-rekan. Zaman 4G, rekan-rekan, handycam masuk ke handphone. Wow. Ya, sehingga sekarang handphone kelas atas sudah ada 4K, 8K. Wah, resolusinya sudah 4K, 8K. Waduh, itu udah kayak sinemator tuh, udah kayak nggak kebayang, ya. Karena zaman sekarang adalah zamannya YouTube, zamannya TikTok. Ya, kira-kira gitu. Nah, Anda bisa buat ini ya video, Anda posting aja. Ya, TikTok tuh videonya di bawah 15 detik, sederhana. Rekan-rekan kami lagi sedang pelatihan TikTok dari GKKD Jogja juga, di GKKD Depok, kita buat pelatihan TikTok. Ya, jadi orang-orang tua juga berTikTok, tapi TikToknya di gospel TikTok ya. Jadi kemarin kami lakukan. Nanti silakan rekan-rekan Palangkaraya, mungkin pasti ada ahli TikToknya ya. Kalau nggak ada, nanti kita import lah sebentar dari Depok atau dari Jogja ya, untuk share pada kita tentang bagaimana share gospel melalui TikTok. Nah, rekan-rekan saya mau tambahkan lagi, rekan-rekan 5G. Wow, 5G itu apa? 5G itu adalah kecepatannya 100 kali lipat daripada 4G. Artinya apa yang tidak streamingnya nanti tidak akan putus-putus. Ini masuk ke dunia hologram, virtual reality 360 derajat. Ya, jadi rekan-rekan yang sudah pernah nonton Spider-Man Far From Home, itu pertarungan hologram. Hologram itu benar-benar persis sama. Ya, Bang Rosa itu bisa kalau dipakai hologram, itu bisa tiba-tiba tampil di rumah Anda seperti Bang Rosa masuk ada di rumah Anda.
Ya. Dengan teknologi 5G, dengan virtual reality, kita bisa melayani kelepasan. Seperti orang itu ada di depan kita. Kita bisa mengusir roh jahat. Dan orang itu benar-benar nanti, kalau gini sekarang, saya lagi numpangkan tangan, waduh. Nah, ini saya lagi coba numpangkan tangan, misalnya saya mengimpartasikan karunia roh ke Anda. Ini ya kurang bagus ya. Kelihatan gitu ya. Ya, dan mungkin Anda juga nggak mau meletakkan kepala Anda ke layar kamera. Susah juga kita nggak begitu nyaman. Tapi kalau virtual reality, saya akan hadir di KKR. Itu saya akan mau melakukan baptisan Roh Kudus. Ya. Ya. Lalu setelah itu orang itu mungkin baptisan selam, ya, baptisan air. Ya, itu benar-benar suasana virtual itu air dengan. Jadi Anda nggak perlu kolam renang lagi, Anda nggak perlu sungai lagi. Ya cukup di mana aja, anytime kita bisa melakukan baptisan air dan nggak perlu basah. Tapi basahnya terasa gitu aja. Ya, tapi sudah tengah. 5G itu adalah peralatan hologram. Wah, sekarang masih terpisah. Peralatan hologram itu terpisah. Nanti akan nyatu dengan handphone. Jadi handphone kita ada kameranya, ada handycam-nya, ada hologram. Loh, masih lama nggak, Bang? Rekan-rekan, 2019 XL itu, loh, sini nggak ada ya. Ya, XL itu sudah buat holographic call Agustus 2019. Ya. Jadi sekarang teknologi 5G itu sudah ada, mau teknologi 5G-nya Huawei, China, atau teknologi Amerika, Vodafone, Inggris, atau di mana ya? Ya. Nah, sehingga rekan-rekan ini akan melakukan, rekan-rekan kita lihat ini how-nya. Ya. 4G, 5G akan membuat kita bisa melakukan KKR di YouTube. Nubuatan-nubuatan kita silakan, rekan-rekan yang punya nubuatan, Spotify kan aja. Kita bisa auto call di Instagram, pay massal di Facebook, dan daily evangelism yang sederhana-sederhana aja, yang nggak panjang-panjang. Ya, TikTok tuh untuk yang 15 detik atau di bawah 1 menit lah. Ya, dan tinggal posting aja. Anda nggak perlu jago seni, Anda nggak perlu sudah ada musiknya, bidang gambar, tinggal make TikTok. Ya. Nah, lalu rekan-rekan kalau ini sosial media, kita juga sudah tersedia rekan-rekan ini ya, yang ini sekarang sifatnya online real time, bisa pakai Zoom, bisa pakai Webex, pakai MS Team. Nah, ini merobos jendela 1040. Kita bisa datang ke sekolah-sekolah, ya, nggak bisa kita terobos. Kita buat acara misalnya briefing tentang narkoba, ya, tentang apa segala macam, kita bawain ke sekolah-sekolah, ya, di mana kita bisa ketemu dengan anak-anak dan kita bisa hadir langsung di tempat dia belajar, di kamar tidurnya, di ruang belajarnya, ya. Kalau dulu nggak bisa, ya, tapi sekarang nih ya rekan-rekan, kita masuk ke ruang belajar mereka, ya, kita bisa masuk ke ruang belajar mereka. Ya. Lalu ada lagi rekan-rekan kalau kita lihat portfolionya, ya ini VR ya, virtual reality. Ya, sekarang kacamata VR sudah makin murah. Ya, 360 derajat, ada kamera 360 sehingga Anda benar-benar merasa hadir di sekretariat di GKKD Pangkalakaya. Benar-benar bisa ibadah tuh udah virtual aja. Anda bisa melihat ke kiri dan ke kanan itu teman-teman Anda. Itu jemaat kiri kanan. Kalau sekarang saya harus melihat ke depan nih. Oh, ada keluarga Pak Roni, ada keluarga Pak Harli, ada Bang Obed, ada Kak Eka, ya. Itu saya lihat ke depan. Kalau sekarang ya, kalau saya datang di KKD Palangkaraya, kalau sudah pakai 360 derajat virtual reality, di sebelah kiri saya lihat Kak Eka. Di sebelah kanan oh ada Pak Roni ya. Lalu saya bisa salam secara virtual. Ya, benar-benar kanan. Lalu oh di depan ada Kak Yuni, oh ada Bang Rosar, ya, benar-benar karena 360 derajat. Dan kita bisa melakukan segala macam hal yang dilakukan di offline, kita bisa dilakukan. Tapi teknologi ini masih mandek di 4G. Di 5G, teknologi ini karena kecepatan speednya sudah semakin cepat, maka masuk nanti bukan hanya virtual reality, tapi sudah secara hologram. Dari handphone akan keluar pancaran hologram yang benar-benar kayak figur itu benar-benar hadir. Ya, paling enak kalau ketemu langsung ya, tatap muka paling enak. Oh, nanti saya dengan Pak Roni bisa ngomong pakai hologram, Bang. Ya, lalu dari handphone saya keluar tuh hologramnya Pak Roni. Saya bisa berjabat tangan dengan Pak Roni. Pak Roni juga bisa berjabat tangan dengan saya. Kira-kira gitu. Nah, ini yang akan terjadi ke depan. Kita masih belum sampai di 5G, tapi siap-siap rekan-rekan.
ya, coaching, konseling nanti ya, konseling, ada konseling narkoba, konseling orang mau bunuh diri, ya, kita akan benar-benar hadir secara hologram. Karena itu kita persiapkan, ya. Era digital adalah ada menjadi gaya hidup yang baru, ya. Sehingga teman-teman, hologram itu akan ada di handphone kita. Nah, bagaimana kita persiapkan sekarang? Mulai sekarang kita akan terbiasa kita menjadi digital missionary. Apa itu digital missionary? Digital missionary itu kira-kira gini. Kalau orang dunia, saya tanya, mereka lagi posting di Facebook mereka, di Instagram mereka, ada makanan, gambar makanan. Kalau saya tanya, sorry Mas, Anda sudah merencanakan nggak yang mau posting makanan ini? Anda coba buat desain yang bagus nggak untuk makan? Enggak bang, ya tinggal posting aja. Tiba-tiba saya kepikir, lalu saya posting. Oh, ini udah direncanakan 3 hari nggak ya? Memposting makanan. Oh, dia lagi ada di suatu tempat, dia lagi lewat di jembatan apa gitu ya. Ya. Oh, tiba-tiba lihat view-nya bagus. Dia langsung posting. Saya tanya, Anda rencanakan? Enggak perlu. Ini udah spontan aja. Nah, begitu juga. Yang namanya digital missionary itu adalah harian, rekan-rekan. Spontan. Ya, dimulai dengan daily revival. Artinya firman yang kita dapatkan di hari Minggu, firman yang ketika kita baca dapat saat teduh, firman yang mungkin ketika kita ikut PA, pemuritan, firman yang ketika kita dapat pernyataan-pernyataan Tuhan dan kita tahu ini adalah kabar baik, ya, itu langsung kita daily create. Itu yang pertama, ya. Langsung posting. Sama aja. No mention, Bansten tuh apa yang sudah di hati mereka, dia Bansten sampaikan ke orang Dayak. Itu nggak pakai perencanaan-perencanaan. Di hati dia ada Yesus, dia sampaikan Yesus ke orang Dayak. Di hati No Mention ada Yesus, dia sampaikan Yesus kepada orang Batak. Nah, rekan-rekan ini karena sekarang sudah bisa pakai apa? Oh, nanti rekan-rekan kami silakan Anda buat pelatihan VN atau CapCut, itu bisa video editor yang sederhana, tapi lengkap. Ya, bisa pakai Canva, ya, buat gambar-gambar lalu viralkan. Nah, rekan-rekan, 0 dan 1 itu sudah dialami oleh penginjil sebelumnya. Bahkan 3, yaitu daily harvest, mereka menuai, itu sudah dialami oleh penginjil-penginjil sebelumnya. Yang mereka belum alami adalah yang nomor 2, rekan-rekan, daily viral. Karena Bansten hanya bisa ngomong ke 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, nanti dia tunggu supaya 3 orang ini ngomong lagi yang lain, tapi belum tentu. Nah, tapi kalau kita daily viral, semua murid secara masif memberitakan dengan memforward gospel digital konten ini di software yang diikuti. Oh, saya terima nih kabar baik dari Bang Roni. Dia bicara tentang Yesus, ya, yang mau mati di kayu salib, sehingga apapun dosamu, walaupun kau koruptor. Dia bicara, dia posting khusus untuk orang-orang yang dulu melakukan korupsi. Ya, nah, dia bicara bahwa Matius pemungut cukai pun apa segala macam dia selamatkan. Oke, Bang Roni posting. Aduh, saya sepakat dengan Bang Roni. Bang Roni dari Palangkaraya kirim ke saya di Depok. Lalu saya di Depok, saya kirimkan ke jaringan sosial media saya. Apa yang terjadi? Bang Roni lagi tidur, ya. Postingan Bang Roni itu lagi menjelajahi Depok, tiba-tiba ke Tangerang, dari Tangerang masuk ke Pelampung, dari Lampung, sampai di Aceh. Ketika Bang Roni lagi ngorok, ya, udah sampai ke Aceh. Ada berapa orang di Aceh tahu? Ya, koruptor di Aceh, dia baca itu, waduh, saya kalau menurut agama saya pasti dihukum mati nih. Ya, karena ini syariat. Yesus malah menyelamatkan saya. Siapa nih Isa? Dia akan cari. Ketika Bang Roni lagi ngorok, lagi tidur di Palangkaraya, viralnya tuh. Kalau Bansten, ya, kalau lagi tidur Injil berhenti. Bansten lagi tidur, ya, pengabar Injil, ya, kecuali oleh orang-orang yang tadi sudah kita dikit. Ya, tapi kalau zaman kita, Pak Roni lagi tidur, Pak Harli lagi jogging, ya, Bang Obed lagi menolong orang tuanya di rumah sakit. Injil yang tadi sudah diposting oleh Bang Obed tetap jalan terus. Ini yang disebut daily viral. Rekan-rekan, inilah kasih karunia yang tidak dinikmati oleh penginjil-penginjil sebelumnya. Tapi di zaman kita, terutama bagi Gen Y kita sekarang sih. Gen Y itu ya tahun 78, tahun 80 ke atas yang lahirnya, 80 ke atas. Ya, ini merupakan kasih karunia yang kalau kita tidak menjadi digital missionary, kita menyia-nyiakan kasih karunia. Karena No Mention nggak bisa nikmati ini, Bansten nggak menikmati ini, Joseph kan di Ambon nggak menikmati ini,
Ya, Johann Schwartz di Minahasa, penginjil di Minahasa, dia tidak menikmati ini. Deninger di Nias, dia tidak menikmati ini. Tapi dari Villa yang khusus nomor 2 ini, kita nikmati. Ya, ini yang beda. Yang sama apa? Ya, dari revival. Setiap kita harus mengalami dari revival. Bukan hanya hari Minggu kita semangat di dalam Tuhan. Tiap hari. Dan tiap hari kita harus mendeklarasikan firman. Rekan-rekan kami diajarkan. Ya, deklarasikan firman. Sebutkan firman terus. Ya, ucapkan firman. Jangan mau diintimidasi oleh ketakutan. Oh, pandemi itu makin banyak. Waduh, makin merah. Orange kembali lagi merah. Oke, kita deklarasikan firman terus. Kita berikan terus kabar baik. Jangan pernah memforward hoax. Ya, jangan pernah memforward ketakutan. Saya nggak mau tuh ada ketakutan, saya nggak mau. Saya buat berita yang seimbang. Ya, corona memang berbahaya, yes. Tapi kalau kita jaga physical distancing, kita benar-benar strict, aman. Ya, lalu kalau seandainya pun kita kena sakit, so what? Kita masih punya penyembuh. Ya, dan seandainya pun kita dipanggil Tuhan, so what? Ya, kita kembali ke rumah Bapa, so what? Ya, waktu itu saya sudah berapa kali rapid test ya, karena aduh ternyata orang di kiri kanan saya kena. Ya udah saya rapid test saja. Ya, kalau kena sakit so what? Ya, saya masih punya Tuhan penyembuh. Kalau dia sudah waktunya manggil saya, so what? Saya kembali ke rumah Bapa, dan ya saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Ya, tapi saya tetap strict juga. Saya kemana-mana di usia saya 50, ya di usia saya 50-an, saya tetap jaga kemana-mana pakai apa. Nah, rekan-rekan ini 0, 1, 2, dan 3 kita lakukan sehari-hari seperti PI massal. Kali ini PI massal digital, rekan-rekan. Ya, kita biasakan ya. Mula-mula mungkin sama kayak PI, kadang-kadang harus diingatin, udah PI nggak hari ini, sudah baru kabar. Lama-lama jadi habit. Nanti Bang Rosar akan ingatkan kita, teman-teman akan ingatkan kita, saling mengingatkan, bahkan kalau ya antara kita, ayo udah nggak PI massal digital nih. Ya, kalau tidak, apa yang terjadi? Walaupun Anda anak Tuhan, seringkali status Anda tuh nggak bener. Saya lihat ada beberapa anak Tuhan di Depok, lah ini statusnya kok kayak anak dunia banget ya. Apa bedanya? Nggak ada kabar baik. Yang dia forwardkan berita-berita nggak jelas. Yang dia forwardkan berita ketakutan yang nggak dicek lagi. Itu hoax. Nah, kalau kita mau forwardkan yang apa dari database surgawi. Ya, berita-berita surgawi kita forwardin aja. Dan Pak Bang Obed ya mendapatkan suatu firman, dia kirim ke saya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Obed. Ya, lalu saya doakan, saya kirimkan lagi ke sosial media yang saya ikuti. Kemana-mana. Itu namanya daily viral. Banyak OTG di dalam Tuhan yang memviralkan itu. Ya, kita nggak perlu sebenarnya, Bang, tapi Palangkaraya punya tim multimedia yang canggih, punya video cam yang 8K, ya, lalu ada yang bisa membuat yang artistry gitu, yang bisa buat digital kontennya supaya apa? Oke, kalau punya itu bagus, luar biasa, amin. Tapi kalau nggak punya itu, orang-orang seperti saya yang bukan seniman, ya, yang hanya pokoknya posting aja, jalanin. Ini namanya kasih karunia kita di zaman ini, rekan-rekan. Nah, sehingga rekan-rekan generasi X, Y, dan Z ya akan menjalankan ini. Nah, rekan-rekan, karena itu saya balik lagi bertanya. Pertanyaan pertama. Ya, kita balik lagi, tapi saya yakin kita sudah mulai mengerti. Saya tanya pada semuanya di sini ya. Saya tanya kepada Bang Roni lagi dan keluarga, Pak Hari dan keluarga, Pak Obed dan keluarga, Bu Eka, teman-teman di sekretariat, Pak Berry, Bang Rosar, Kak Norden, Kak Charlie. Ini like and salt ya, siapa nih? Like and salt ya. Anda semakin yakin nggak kalau Anda ditanya, apakah kau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar di dalam Kristus di masamu dibandingkan penginjil-penginjil sebelumnya? Ya, dibandingkan orang-orang pada zaman sebelumnya. Yakinlah karena ada kasih karunia. Penginjil-penginjil kalau mau dia ingin hidup di zaman kita, nah, dia bisa tiap hari. No mention kalau dia bisa minta sama Tuhan Yesus, Tuhan aku mau dilahirkan tahun 2020 Tuhan, supaya aku semua orang Batak aku bisa kabarin kabar baik Tuhan kan ya. Bansen juga kalau meminta Tuhan aku mau hidup lagi gitu, kira-kira gitu ya. Ya, supaya Kalimantan tuh aku selesaikan Tuhan. Tapi Tuhan bilang,
sama Bang Yuda, ada waktumu ya. Ada Pak Berry di sana sekarang. Ya, ada Kak Charlie di sana sekarang yang akan meneruskan pekerjaanmu supaya seluruh Kalimantan, bahkan Kalimantan itu merupakan gudangnya pengutus penginjilan ke Filipina, dekat rekan-rekan ya, ke Myanmar ya, sekarang kita sudah ke Myanmar, Vietnam ya, Kinabalu, kota Kinabalu ya, Sarawak. Ayo terobos rekan-rekan, apa yang tidak bisa dilakukan Bansten akan dilakukan oleh Pak Berry. Bukan karena Pak Berry lebih hebat daripada Bansten, tapi karena Pak Berry sekarang hidup di musim yang baru. Dan kerjaan Pak Berry adalah hatinya tetap daily revival, hatinya tetap tarakuan, dia daily create terus. Ya, lalu teman-teman kita komunitas akan daily viralkan. Lalu kita akan daily harvest kan. Daily harvest itu adalah contohnya rekan-rekan, kalau kami daily harvest itu adalah kita akan ngadain Zoom tuh di sekolah-sekolah. Lalu kita lihat kalau ada jiwa baru tuh nanti kita kasih undian menang. Ya, misalnya katakan misalnya di suatu sekolah ini misalnya Kak Eka nih jiwa baru. Kak Eka tuh misalnya jiwa baru. Saya tahu nih baru datang nih di Roh Kris nih. Oh, dan saya belum yakin dia lahir baru tuh. Itu nanti pemimpin youth kami akan bilang, oke, nah hadiah pertama jatuh ke saudari kita Eka, karena paling rajin membuka video. Nah, gitu aja dia cari-cari alasannya. Ya, saudari kita tuh ini oke. Mbak Eka, ini kami mau kirimkan hadiah, boleh kasih tahu alamatnya, boleh ya di WhatsApp ke kami ya. Nanti kami akan datang ke sana. Nggak nyampe 3 hari kemudian kita sudah datang ke rumahnya, orang tuanya nanya, mau ngapain? Oh, mau ngasih hadiah ke Eka, Mbak, Bu. Oh ya silakan katanya. Lalu kita ketemu dengan Mbak Eka, katanya dia baru. Kita lah, ini dia lahir baru ya. Itu namanya kalau di dunia e-commerce itu namanya online to offline. Harus ada. Kita harus juga ketemu nanti. Walaupun mungkin ada masih physical distancing, tapi saya tahu kalau jiwa baru itu Kak Eka, saya nggak akan bilang memastikan bahwa oh dia ikut Roh Kris kok Zoom. Ya, belum tentu lahir baru dong. Oke, saya harus ketemu dia. Saya bisa tantang dia melalui Zoom. Nah, tapi saya juga akan memastikan saya akan pergi ke rumah. Pelayan-pelayan youth kita akan pergi ke rumah dia, membawa hadiahnya apa ya? Beli aja di Tokopedia yang 5.000 satu. Ya, lalu sebarkan ke mereka. Makin banyak pemenang, makin banyak kita kunjungan. Jadi rekan-rekan, aduh, kita nggak punya alasan mengunjungi mereka. Ada alasan, kita buat aja alasan. Kita buat acara ini, lalu kita bilang mereka pemenang. Nah, ini ada undian jatuhnya ini ada acara keluarga, jatuhnya kepada keluarga Harley. Wah, Pak Harley boleh nggak nanti 3 hari kami akan sampaikan. Dia bilang, oh kirim pakai Gojek aja Bang. Janganlah, kita mau ketemu langsung. Nah gitu ya. Jangan kirim melalui Gojek ya. Nanti nggak ketemu, nggak tatap muka, nggak ada online to offline. Pak ini agak berat nih gitu. Wah, isinya apa yang seberatnya? Jadi agak apa nih Pak, susah nanti nggak diterima oleh Gojek atau bagaimana ya. Kami antarin sendiri Pak. Wow, pasti banyak anak-anak kita mau datang ke rumah. Nanti kita pergi ke keluarga Hari, katakan keluarga Hari belum lahir baru. Nah, nanti kita layani satu persatu. Nah, kira-kira begitu rekan-rekan. Sampai di sini sebelum kita berdoa penutup, ada yang mau diskusi nggak? Kita buat sederhana aja. Ada yang mau diskusi? Kebayang tuh apa itu menjadi digital missionary? Ada yang mau coba diskusi, ngasih pendapat? Silakan. Pak Roisat boleh tambahkan Bang? Sebelum kita tutup dalam doa, Kak Eka sebagai jiwa baru, jiwa lama ya Kak Eka? Jiwa lama yang cukup baru, atau jiwa baru yang sudah lama. Ada yang mau tambahkan? Nanti silakan rekan-rekan buat cara Anda masing-masing, karena secara sinode kita ada di musim baru. Mungkin beda antara digital missionary di Depok dengan di Palangkaraya karena akan beda, tapi rekan-rekan di musim baru ini kita harus menghasilkan banyak digital missionary. OTG tadi, yang tiap hari posting, yang tiap hari mengabarkan kami. Ya, bukan berarti ini pengganti PI di jalan-jalan rekan-rekan, bukan. Ini malah kombinasi rekan-rekan. Ini malah bekerja sama. Ya, penginjilan massal di jalan-jalan, penginjilan massal di platform-platform digital itu merupakan kerjasama. Nanti mungkin melalui Pak Rosar, bagaimana inisiatif ini bukan hanya sekedar khotbah minggu kita, tapi sama seperti GKK dari awal, PI massal itu nggak perlu diprogram-programkan, harus jalan, kira-kira gitu. PI massal itu sebenarnya bukan program. Pak, di GKK di Depok programnya apa? PI massal. Oh bukan gitu. PI massal itu udah harian lah.
Udah gaya hidup, nggak perlu diprogramkan harus jalan. Nah, tapi memang butuh kita harus saling menginginkan. Nah, begitu juga suatu hal yang baru di musim baru nih, ayo kita tanya. Nggak, boleh rekan-rekannya, nanti Kak Eka akan nanya tuh kepada Pak Roni, kirimin dong posting digital konten gospelnya ke saya, nanti saya kasih ke teman-teman. Nah, Kak Eka juga nanti ditanya tuh sama Bang Rosok. Bang Rosok tanya sama Kak Eka, Kak Eka, ayo. Tapi belum bisa nggak apa-apa. Teks saja juga boleh, voice saja boleh. Nggak harus video yang canggih-canggih, yang pakai green screen gitu ya, apa segala macam, yang nggak usah. Pokoknya rekan-rekan boleh nggak saya coba impartasikan, rekan-rekan, semua kita saling mengingatkan. Ya, sehingga nanti Pak Berry itu ke ke Kak Charlie misalnya gitu, Kak Charlie kirimin dong ke keluarga kita nih, apa aja, nanti saya forwardin, kira-kira gitu ya, kita saling minta. Nanti Pak Berry juga ditanya tuh sama Bang Rosat, Pak Berry, udah mulai nggak nih jadi digital missionary-nya? Mau pakai 1G, 2G, 3G, terserah. Oh ya, saya lagi buat nih. Ya, oke. Posting aja. Nanti posting di WhatsApp grup GKKD Palangkaraya. Nanti Bang Rosat di forumnya dia akan sebarkan. Sehingga apa yang terjadi? Waktu Pak Berry tidur, ya, postingan Pak Berry itu, kaki-kaki digital Pak Berry masih terus menjalani Kalimantan, bahkan sampai Sulawesi, sampai Papua, bahkan sampai pada bangsa-bangsa. Amin. Ada tambahan mungkin? Ada yang mau diskusikan? Dari Bang Rosat, boleh ada tambahan, Bang? Bang Gerhard, jadi untuk di Palangkaraya saya beberapa waktu yang lalu sudah coba buat Facebook, kemudian ada yang saya kurang paham itu bikin page sendiri gitu ya, dan seharusnya itu berbayar, tapi karena belum, saya kurang paham, dan ternyata itu disebarkan ke, tadi pagi saya lihat sudah sekian orang melike, padahal itu ya mungkin kalau dibayar dia akan dilemparkan ke lebih cepat, lebih banyak orang dalam sehari. Nah, tapi karena kemarin itu saya belum paham, masih coba-coba. Nah, ternyata ada juga yang likes dari mana-mana gitu ya, yang bukan friend, bukan teman di Facebook, dan mereka tanggapi ya itu semua, baik yang khotbah-khotbah yang diposting di situ. Dan ya saya baru lihat itu tadi pagi atau kemarin, loh kok banyak ya. Biasanya dulu-dulu cuman sedikit, paling 3, paling 5, tapi 2 hari ini banyak gitu. Saya justru yang belum sempat buka begitu ya. Nah, itu mungkin salah satu, Bang. Selain yang ini, rekaman ini kami posting di YouTube, dibuat publik. Nah, cuma ada pertimbangan-pertimbangan ini, Bang. Jadi karena ini terkait strategi, nah biasanya strategi penginjilan, nah biasanya saya mikir-mikir untuk ini dibuat publik, walaupun diupload, tetapi mungkin itu dibuat unlisted gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang punya link saja yang kita kasih referensi, mereka bisa melihat. Nah, entah itu bagaimana pertimbangan Abang, masih ada pertimbangan karena sifatnya strategi. Nanti kalau orang tahu, oh ternyata begitu ya orang Kristen gitu. Begitu, Bang. Jadi rekan-rekan, yang kita posting adalah ada suatu kabar yang umum ya. Kabar baik ya, bukan suatu yang bersifat nanti kita bisa kena undang-undang ITE kalau kita menghujat atau mengapa segala macam, mengkritik atau apa. Ini kabar baik aja. Dan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin rekan-rekan kalau kita Facebook ad, kita masuk ke ad-nya Facebook gitu ya, supaya lebih viral lagi. Ya itu sama aja kayak kita punya dana untuk misi. Ya rekan-rekan, ada Depok punya dana misi. Ya mungkin sekarang kalau kita nggak bisa physical dancing, dana misi kita tuh kita, ya kami tadi waktu itu berapa hari lalu kan youth kami udah bilang, Bang bisa nggak kita pakai dana misi untuk buat kita masuk ke ads berbayar, ya supaya lebih viral lagi. Oke bisa, saya langsung bilang aja bisa. Ya, nah itu sama aja, kita berani membiayai misi, biaya misi itu bensin, apa logistik segala macam. Ya sekarang kita agak terhalang nih, belum ada misi tahun ini. Tahun ini belum ada misi. Kami waktu itu terakhir ke Lampung, ke mana, ke Pekalongan, sekarang nggak ada nih tahun ini. Ya, dana misi masih ada. Kenapa nggak kita untuk ya, kira-kira gitu. Ya. Hari ini juga hadir ternyata ada Ko Daniel. Ko Daniel. Oh, Ko Daniel.
Kau Daniel? Oh, nggak apa-apa. Kau Daniel boleh sampaikan sesuatu kau? Kau Daniel dari Sinode, dari GKKD Bandung. Oke, masih belum online, belum apa. Ya, baik kita tutup ibadah kita. Kita tutup firman. Mari kita berdoa. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Rekan-rekan, mari dengar suara Tuhan yang memanggil kita di musim yang baru dengan cara yang baru. Ada anggur yang baru dan harus ada kantong yang baru. Ada orang-orang yang selama ini tidak terpikir bahwa dia bisa menginjil sampai ke bangsa-bangsa. Ada orang yang selama ini, Tuhan bagaimana aku mempergunakan talentaku. Aku tahu aku tidak menyembunyikan talentaku, Tuhan. Mari saudaraku, mari engkau Tuhan dengar, Tuhan panggil engkau secara khusus untuk menjadi digital missionary. Ini panggilan bukan untuk tim multimedia. Ini panggilan bukan untuk orang-orang yang memang hobi di dunia sosial media. This is not about social media. This is about evangelism. Saya sebenarnya bukan orang-orang yang suka di sosial media. Saya tipenya introvert. Tapi begitu saya mengenal kebenaran ini, oh Tuhan, saya harus viralkan. Saya harus pastikan apa yang diposting oleh saudara-saudara saya viralkan dalam nama Tuhan. Saya harus create tiap hari, tiap waktu. Begitu firman itu sampai, rema pada saya, maka saya create. Berupa kata-kata, berupa teks, berupa voice, berupa picture, berupa video, dan nanti berupa hologram. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Sama-sama kita nyanyikan. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara Tuhan, ku dengar suara perang, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ayo maju, mari saudaraku ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari tiap hari Tuhan kami menjadi digital missionary. Tiap hari kami memposting, tiada waktu untuk santai Tuhan. Tiap hari kreasi-kreasi sorgawi boleh ada dalam hidup kami. Mari maju ke medan pertempuran, serukan namanya dan rebutlah kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya Engkau bersama-sama dengan kami, selalu menolong kita. Maju saudaraku sebagai digital missionary. Kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita Yesus Tuhan dan gagah perkasa. Dia menyelamatkan Indonesia, dia menyelamatkan Kalimantan. Gagah perkasa, dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia mengusir roh jahat, dia menumpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ayo maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Ayo mari maju
maju, maju. Ke medan pertempuran, serukan namanya, dan rebutlah Dan kemenangan. rebut kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Maju saudaraku, maju, kemenangan Dan raih kaki kita. Biarlah dunia akan melihat, biarlah Kalimantan, biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan biarlah melihat desa-desa bahwa Yesus Tuhan gagah gagah perkasa, Terima kasih gagah perkasa, Terima kasih Tuhan Yesus. gagah perkasa, Terima kasih Tuhan Yesus. gagah perkasa. Amin Tuhan, amin Tuhan. Aku Haleluya. memperkasihkan untuk semua saudara-saudaraku di Amin, Palangkaraya, amin. Tuhan, dapat urapan, menerima urapan sebagai digital misionari. Amin, Oleh karena kecemburuan Tuhan yang akan amin, melakukan, oleh karena kasih setia Tuhan yang akan melakukan, oleh karena kedahsyatan ya Tuhan, Tuhan. kaki-kaki digital kami Tuhan akan pergi kemana-mana. Ke Kalimantan Tuhan, Amin, Banjarmasin, Pontianak Tuhan, amin, Samarinda Tuhan, Tuhan, Pangkalan amin, Bun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Balikpapan Tuhan, Tanjung Tuhan, dalam nama ya Tuhan Yesus. Yesus, Sampit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Amin, bahkan ke Sarawak, amin, Kinabalu, amin, Kota Kinabalu, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kaki-kaki di jalan kami akan sampai ke Sulawesi, Papua Tuhan, amin, Sumba Tuhan, amin, dalam nama amin. Tuhan Yesus, Bali Tuhan, Yes, dalam nama God. Tuhan Yesus, sampai ke Aceh, sampai Amin, ke Sabang, Merauke, dalam nama Tuhan Yesus, amin, kaki-kaki amin. kita yang kasih kerelaan memberitakan Injil digital dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, supaya nama Tuhan. Yesus Amin, diberitakan, supaya keselamatan sampai ke Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Aku amin, untuk amin, menyaksikan karunia untuk amin, selalu daily revival di dalam Tuhan Yesus. Oh, ada amin, antusias amin, surgawi terus berapi-api. Tidak sedikit pun kami mau mengotori amin, sosial media Tuhan. kami. Tidak sedikit kami mau menajiskan sosial media kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami Ya ada daily Tuhan, revival, kami amin, daily create kabar-kabar surgawi, berita kabar baik yang terus kami posting di sosial media kami dalam nama Tuhan Yesus. Teks amin, animasi, picture, video, bahkan nanti ketika zaman hologram dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terus posting Yesus karena kami Tuhan. tahu Kau sudah menyelamatkan kami, karena kami tidak egois akan keselamatan kami. Yes. Kami akan selesaikan apa yang belum diselesaikan oleh Bernstein. Kami akan selesaikan apa yang belum diselesaikan oleh Nomensen. Kami akan selesaikan apa yang belum diselesaikan oleh Joseph Kam. Kami akan selesaikan apa yang belum diselesaikan oleh Johann Schwartz dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan selesaikan apa yang belum diselesaikan oleh bapak-bapak rohani kami. Kami akan selesaikan di dalam kasih karunia. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya padaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Karena aku pergi kepada Bapa. Firman Tuhan katakan di Kisah 2, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudus pada seluruh manusia, maka anakmu laki-laki akan bernubuat, maka teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, maka orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, dan kami akan posting nubuatan kami, penglihatan kami, mimpi-mimpi kami di sosial media, di semua platform-platform digital dalam nama Tuhan. Oh, kasih karunia, kabar baik tersebar bagi Indonesia, dinikmati, dialami oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, lahirlah digital misionari, penginjil digital dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Shalom saudara Palangkaraya. Ya, saya tadi selesai ibadah di HKDBP, mendengar juga apa yang disampaikan oleh Gerhard.
Zonade sedang mendorong, mengupayakan sehingga platform ini menjadi sebuah alat akselerasi bagi kita, teman-teman di daerah, teman-teman semua di tempat-tempat lain, kita bisa saling kekuatan, sumber-sumber yang ada di setiap DPKD di mana-mana bisa menjadi kesatuan, pasti luar biasa. Pasti semangat, pasti anak-anak muda di Palangkaraya bisa menjadi orang-orang yang menjadi penggerak, ya. Jadi kalau Pak Nadiem di daerah ada guru penggerak, ya kita di Palangkaraya kita rindu menjadi pemuda-pemuda penggerak. Kesejahteraan, kemakmuran, dan juga tentu saja yang utama penggerak untuk membawa orang-orang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tuhan, salam dari Bandung. Mari kita tutup dalam doa ya Pak Rata. Iya, silakan. Tuhan Yesus, Engkau adalah yang menciptakan dan yang merancangkan sesuatu yang tidak pernah bisa kami pikirkan. Sesuatu hal yang kelihatannya sebagai hal yang buruk pandemi, tapi Engkau bisa ubahkan menjadi satu alat yang menggugah kami, yang menyadarkan kami tentang sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan sedang lakukan di antara kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bang Gerhard Sitanggang. Terima kasih untuk anak-anak muda, juga untuk keluarga-keluarga di Palangkaraya dan sekitarnya. Kami mau menangkap pesan Tuhan, kami mau bergerak sesuai dengan anggur baru yang ditaruh di kirbat yang baru. Kami mau menyediakan hati dan pikiran kami untuk melihat ada jala yang besar yang sedang Engkau siapkan di akhir zaman ini. Jala yang besar untuk menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi. Yes, terima kasih telah menyertakan kami di dalam suatu proyek ilahi-Mu. Terima kasih. Amen. Kami tahu Engkau lah yang memberikan kepada kami hikmat, Engkau memberikan kami kebijaksanaan. Engkau memberkati pelayanan di Palangkaraya, Pak Rosart dengan keluarga dan juga dengan teman-teman yang pengerja-pengerja yang ada. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk menjangkau dan untuk apa yang sudah Engkau tanamkan dalam hati para pengerja ke tempat-tempat di sekitar yang Tuhan sudah berikan untuk kami jejak dengan kaki kami, dan kami bangun kerajaan-Mu di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali untuk anugerah Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan, mari jemaat Tuhan kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan, hari ini ketika Engkau mendengar suara Tuhan, dan Engkau melakukannya, Engkau memegangnya dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat Engkau. Tuhan akan membuat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Membuat Engkau terus naik dan tidak turun. Berkat Tuhan turun luar biasa atas keluargamu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah semua pelayananmu dengan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mulutmu akan penuh dengan tawa karena Engkau seperti orang yang bermimpi melihat cara-cara Tuhan yang ajaib terjadi, mujizat-mujizat terjadi. Berkat Tuhan melimpah terjadi di dalam setiap segi kehidupanmu, karena setiap orang yang terus menjadi saksi, maka mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dimanapun engkau berada. Jadilah setia sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kalinya, penyertaannya sempurna atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, salam. Terima kasih Ko Daniel untuk doa berkatnya, terima pelayanannya. Juga kami jemaat Tuhan di Palangkaraya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bang Gerhard itu ya. Ini mungkin tugas yang akan terus dikerjain sebagai Ketua Departemen Pengembangan dan Pelatihan Digital nih.